Pertemuan pagi ini nanti kita akan mengerjakan soal tematik tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Jadi nanti kurang lebih ada 25 soal pilihan ganda, 10 uraian, yang ketiga esai. Ada 5. Dah, kita mulai sekarang ya. Dipersiapkan buku tematiknya, ditulis nomor 1, yang ditulis ABC-annya saja. Oke, sudah siap semuanya, buku sudah disediakan di samping. Nanti hasilnya dikoreksi, terus difoto betul berapa. Jawabannya jangan dicoret-coret. Udah siap semua ya? Oke. Belum. Oh, belum. Silahkan disiapkan dulu. Oke, bisa. 6A pojok protokol. Orang ngerti aku. Jajal toh. Nek ora iso lewat lawang kene berarti lawang mburi pol, pojok pol. Lawangnya sing dibuka biasanya. Kan ini biasanya nganggo ruang liya. Sudah siap? Oh, Aska baru bergabung. Jadi nanti Aska kamu siapkan buku tulis tematik, ditulis soal 1, 2, 3 gitu. Ditulis jawabannya saja Aska. Misalkan nomor 1 B, tapi nulisnya huruf besar. Nomor 2 A huruf besar. Nomor 3 C, C-nya besar. Gitu aja. Iya. Jawabannya jangan dicoret-coret atau di tip X atau di label. Kalau di tip X, di label atau dicoret itu dianggap salah. Gitu ya. Jadi harus jawabannya ketika menjawab harus sekali menjawab tok, nggak boleh digonta-ganti. Sudah siap semua? Bentar. Masih nunggu Aska. Bentar. Ya. Dah. Oh, Penny. Ya. Oh, kirain nge-lag. Ini kapan mulainya? Ini semua sudah siap semua? Aska sudah siap? Soalnya Aska baru bergabung tadi. Sudah. Oke. Jika sudah semua, Pak Beni mute biar suaranya tidak mengganggu yang lain. Jadi semua di mute. Afan sudah Pak Beni mute. Oke, jadi Pak Beni ulangi, kalian hanya menjawab jawabannya saja. Misal nomor 1 A berarti huruf A besar. C besar. D besar. Jawaban tidak boleh di tip X, di label maupun dicoret-coret. Jadi harus sekali jawab. Gitu. Pelajarannya tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Mari kita mulai. Bentar, Pak. Nah, soalnya itu nanti ada 3 jenis. Yang A soal pilihan ganda, yang B soal isian singkat, yang C soal uraian. Kita nanti masuk pada jawaban yang A terlebih dahulu, soal pilihan ganda.
Silahkan diperhatikan soal pilihan ganda ada 25 soal. Nah, jadi kalian nulis dulu 1 sampai 25. Udah ya, Pak Beni mulai soal nomor 1. Dibaca. Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya adalah, silahkan dipilih, ditulis ABC-nya yang besar A, B, C, atau D. Sudah? Soal nomor 2. Ahmad akan memimpin musyawarah di kelasnya. Salah satu sikap yang harus dimiliki Ahmad ketika memimpin musyawarah seperti titik-titik. Soal nomor 3. Pemimpin yang baik harus bersedia mengutamakan titik-titik. Nomor 4. Sikap di bawah ini yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pemimpin adalah nomor 5. Masa pubertas dialami oleh anak laki-laki dan perempuan. Berikut ini yang termasuk ciri perkembangan fisik pada anak laki-laki adalah titik-titik. Pak Beni, panggul itu apa? Apa? Panggul itu apa? Pinggang. Pinggang itu toh. Nomor 6. Perubahan suara yang dialami anak laki-laki ketika masa pubertas adalah nomor 7. Salah satu perubahan fisik yang sama-sama dialami anak laki-laki dan perempuan ketika masa pubertas adalah nomor 8. Salah satu cara untuk menyikapi masa pubertas dengan tepat seperti titik-titik.
Nomor 9. Ketika masa pubertas tiba, kita harus selalu rajin beribadah kepada Tuhan agar titik-titik. Nomor 10. Unsur-unsur pidato yang baik terdiri dari nomor 11. Perhatikan penggalan pidato di bawah ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Brilian, yang saya hormati seluruh guru SD Brilian, dan yang saya sayangi teman-teman siswa SD Brilian. Kalimat-kalimat di atas adalah bagian pidato, yaitu nomor 12. Nah, ini agak panjang. Perhatikan penggalan pidato di bawah ini. Para siswa yang saya banggakan, setiap orang itu adalah pemimpin. Pemimpin dari dirinya sendiri. Maka dari itu kita semua harus mempunyai sikap-sikap sebagai seorang pemimpin. Contohnya seperti sikap tanggung jawab dan bisa berbuat adil. Kita harus membiasakan dua sikap tersebut. Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap semua tindakan kita. Agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam berusaha, tanggung jawab seorang siswa seperti mau belajar dengan rajin, mau berlatih dengan giat, lalu kita juga harus berbuat adil kepada semua orang. Adil kepada teman, adil kepada guru, dan adil kepada siapa saja. Sudah dibaca semua pertanyaannya. Kalimat-kalimat tersebut adalah bagian pidato, yaitu nomor 13. Kalimat di bawah ini yang merupakan penutup pidato adalah Kalimat penutup apa salam penutup, Pak? kalimat penutup pidato. Nomor 14. Perbuatan berikut ini yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah nomor 15.
Sebagai bentuk pengamalan dari sila pertama Pancasila, maka terhadap teman-teman yang berbeda agama kita harus nomor 16. Kita harus bisa mengembangkan sikap saling menghormati antar agama yang dianut teman-teman kita. Hal itu bisa kita lakukan dengan cara nomor 17. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain adalah nomor 18. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila kedua di sekolah seperti nomor 19. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor antara lain adalah bersifat titik-titik. Nomor 20. Sebuah lagu dengan nada diatonis minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Lima soal lagi, nomor 21. Lagu di bawah ini yang biasanya dinyanyikan dengan nada diatonis mayor adalah Himne Guru lagunya kayak gimana sih, Pak? Himne Guru. Yang dengan seluruh angkasa dan itu. Yang kayak di upacara gitu. Iya benar. Nomor 22. Negara di bawah ini yang merupakan anggota ASEAN adalah titik-titik.
23. Produk unggulan yang diekspor oleh negara Indonesia diantaranya adalah titik-titik. Berikut ini adalah ASEAN, adalah peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN kecuali soal terakhir nomor 25. Peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN antara lain Pak, ini nanti ada isiannya, Pak. gimana? Istirahat. Nanti ada isiannya soal ini. Ya. Sekarang soal isian. Atau dicocokkan dulu saja ya. Yang pilihan ganda dicocokkan terlebih dahulu. Kita lihat kunci jawabannya nggak boleh diganti. Kita lihat cocokan soal nomor 1. Nah, silahkan dicocokkan. Kalau salah disilang. Nomor 1 B. Nomor 2 C. Nomor 3 B. Nomor 4 D. 5 C. 6 B. Dicocokkan. Yang salah dicoret, yang betul dibiarkan saja. Benar semua, Pak. Gimana? Sudah selesai? Salah satu, Pak. Belum. Nanti dulu. Kalau sudah nanti dilihat bareng.
sudah semua mencocokkannya. Ini cara menilainya seperti ini. Bentar. Sudah, soal 1 sampai 4 ya. Soal 1 sampai 4 itu kan PPKN. Jadi jumlahnya 4, kalau betul semua 4 kali 100 dibagi 4. Jawabannya adalah 100. Dihitung. Habis gimana, Pak? 4 kali jumlah soal nomor soal tak ketik. Soal 1 sampai 4, cara menilainya 4 kali 100 dibagi 4. Hasilnya 100. Pak, saya kok betul 3 saja. Berarti 3 kali 100 dibagi 4. Jawabannya 75. Pak, saya nomor 1 sampai 4 betul 2. Berarti 2 kali 100 bagi 4. 50. Nomor 1 sampai 4 sudah dinilai? Sudah. Oke, sekarang cara menilai soal nomor 5 sampai nomor 9. 5 sampai 9 itu muatan pelajarannya adalah IPA. Jumlah soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti sama. Betul 5 kali 100 dibagi 5, sorry. Kalau salah satu gimana? Bentar, soalnya tadi 5 kali Sampai 100 berapa, Pak? dibagi 5. Kalau salah satu berarti kan betul 4. Berarti 4 kali 100 dibagi 5. Berarti nilainya 80, Ko Aiko. Ya, Pak. Udah. Terus nomor 10 sampai 13 itu kan bahasa Indonesia. Soal 10 sampai 13 itu bahasa Indonesia. Menilai berarti kan 4 soal. Berarti 4 sama kali 100 dibagi 4. Kalau salah satu berarti ini, Pak, 3 dikali 100 dibagi 4. Ya. Kalau betul 3 berarti 3 kali 100 bagi 4. Karena Yang nomor 5 sampai 9 itu soal apa, Pak? soal IPA. 5 sampai 9 itu soal IPA. Pak Beni ketik dulu ya. PPKN itu soal 1 sampai 4. Terus IPA itu soal 5 sampai 9. Terus bahasa Indonesia soal nomor 10 sampai 13. Terus soal PPKN lagi soal nomor 14 sampai nomor 18. SBDP itu soalnya 19 sampai 21. Terus IPS itu soal 22 sampai 25. Oh. Oke, bentar ini. Lagi Zoom. Gitu.
soal PPKN nomor 14 sampai 18 itu kan ada 5 soal. Berarti cara menilainya 5 kali 100 dibagi 5. Nek betul semua ya 100. Betul 4 Pak, nek betul 4 berarti nilainya 80. SBDP jumlahnya ada 3, berarti 3 kali 100 bagi 3. SBDP betul 2 Pak, nek betul 2 kali 100 bagi 3, berarti nilainya 66. IPS ada 4 soal, berarti 4 kali 100 dibagi 4. Saya betul 3 Pak, 3 kali 100 bagi 4, berarti nilainya 75. Sudah beres semua? Udah. Ya, nanti Udah. nilainya di foto ya. Nilai PPKN, IPA, Bahasa Indonesia, jangan lupa dikasih namamu. Jadi Pak Beni enggak tanya, soalnya nomor kalian kan tidak semua Pak Beni simpen. Ada yang belum tersimpan. Di foto nanti dikirim lewat WA. Oke, sekarang kalau sudah kita lanjutkan yang apa itu namanya? Isian. Ya, isian. Masih lanjutannya. Yang paket B, soal isian singkat. Soal isian singkat hanya 10 soal saja. Nah, diisi dulu Romawi 2. Sekarang nomor 1. Ketua kelas merupakan salah satu contoh pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, maka ketua kelas sebaiknya mengajak semua siswa di kelas untuk titik-titik peraturan di sekolah. Ini muatan pelajarannya adalah PPKN. Udah, nomor 2. Ini soal IPA. Suara berubah menjadi lebih nyaring. Hal ini terjadi pada masa pubertas anak berjenis kelamin titik-titik. Jatuh atau putih. Nah, tuh. Nomor 3. Laki-laki, IPA lagi, sudah memasuki pubertas akan memiliki bahu yang nomor 4. Pidato yang baik diawali dengan titik-titik. Soal bahasa Indonesia. Nomor 5. Kalimat himbauan, ajakan dan permohonan maaf dalam pidato biasanya disampaikan pada bagian titik-titik. Bahasa Indonesia.
Ini sampai nomor berapa? Gimana? Ini soal singkatnya itu sampai nomor berapa? Soal nomor 5, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Itu di layar kan ada keterangannya. Soal Bukan nomor itu sampai ini sampai nomor berapa? sampai 10. Oke. Nomor 6. Terhadap teman yang berbeda agama, ini PPKN, maka kita harus bisa titik-titik. Pak, kalau misalkan apa ya, kalau misalkan jawabannya sama misalkan jawabanku sama itu jawabannya yang benar itu apa sih namanya, tulisannya beda tapi maknanya sama gitu. Nggak apa-apa, nanti kan Pak Beni arahkan. Oke. Nomor 7. Sesuai dengan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, maka kita harus saling bisa bersikap ramah dan sopan kepada titik-titik. Ini masih PPKN. Nomor 8. Negara anggota ASEAN, soal IPS, yang mempunyai produk unggulan berupa mesin industri, alat transportasi, telepon, suku cadang mesin adalah titik-titik. Negara mana? Negara ASEAN loh. Kalau kamu jawabnya negara Cina, negara Jepang, ya nggak termasuk yang anggota ASEAN. Dah. Nomor 9. Kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk zona perdagangan bebas di kawasan negara-negara anggota ASEAN dinamakan titik-titik. Nomor terakhir 10. SBDP. Tangga diatonis mayor biasanya diawali dengan nada soal selesai. Kita cocokkan bersama untuk isian singkat. Kita buka bentar, sebelumnya Pak Beni tuliskan dulu soalnya. Soal nomor 1, terus 6, dan 7 adalah soal PPKN. Nomor Soal 1, 6, 7 adalah PPKN. Terus soal nomor, nanti dikasih keterangan soalmu, 4, terus mana ini, 4 dan 5
4 dan 5 adalah soal bahasa Indonesia. Dikasih keterangan tanda panah kuwi bahasa Indonesia. Terus soal nomor 2 dan 3 adalah soal IPA. Soal 8 dan 9 adalah soal IPS. Soal 10 terakhir adalah soal SBDP. Satu, 6, 7 itu soal PKN, 4 sama 5 soal bahasa, 2 dan 3 soal IPA, 8 dan 9 soal IPS, 10 soal SBDP. Dua kali, bentar. Kalau nomor 10 naik betul kan berarti berapa? 2 ya. 2 kali 100 bagi. Bentar. Oke. Aku lipat mepat mai sok ora mari-mari Diculek. diapake ya Tetes nganggo wis ana tapi ora mari-mari. Jadi terus kenapa? Asap mau? Ora. Mai tuh tangi turu, Pak. Saruroke barangnya apa ora? Diwiyai coro apa? Ora ana barange. Saya aku tak ngoreksi ki terus barang. Nek Romawi loro enake dipengno pira ya? Soalnya 10, pengno loro-loro. Nek soalnya untuk soalnya nanti setiap satu skor, misalkan nomor 1 betul, itu poinnya 2. Kalau jawabannya salah, poinnya 1. Paham? Misal nomor 4 dan 5 kan soal bahasa Indonesia. Nomor 4 jawabannya salah, Pak. Kasih poin 1. Soalnya betul, kasih poin 2. Berarti nek soal nomor 4 dan 5 kan kalau betul semua nilainya berapa? 4. Ya toh? 4 kali 100 bagi 4 sama dengan 100. Gitu ya? Paham ya? Oke. Kalau yang PPKN itu gimana, Pak? Soal PPKN kan ada 3. Nek nomor 1 betul kan poinnya 2. Nek nomor 1 kamu salah, kasih nilai 1. Kalau betul semua kan poinnya berapa? 6 toh? 6. Baik, Pak. Makasih, Pak. Seperti itu cara ngitungnya nanti. Ada yang ditanyakan lagi soal cara menilai? Sudah bisa ya? Kita cek jawabannya. Nomor 1 jawabannya mematuhi, menjalankan atau mentaati. Menaati boleh. Nomor 1. Berarti kalau benar 2. Ya, kalau benar nilainya 2, nomor 1. Kalau jawabannya salah, nilainya 1 saja poinnya. Berarti semuanya sama dong. Berarti Iya, kalau misalkan semuanya sama. oh, ya oke, nggak ada perbedaan. Oke, sip. Pak Beni, Ya, nilainya kayak gimana tadi aku nggak dengar.
Nomor 1, kamu kalau betul jawab kasih nilai 2. Kalau jawaban kamu tidak sesuai, nilainya 1. Pak Benny, kalau nomor 3 aku jawabnya besar, nggak apa-apa. Kalau aku yang nomor 3 jawabannya lebar, salah apa benar? Betul. Lebar, bidang, besar, tegap, betul. Nomor 3. Kalau misalkan yang nomor 7 aku orang lain, benar nggak? Betul. Nomor 7 semua orang atau Kalau orang aku lain. nih yang nomor Betul. 3 kan jawabannya cuma tulis besar. Kalau benar semua gimana? Satu-satu dulu, yang tanya satu-satu dulu. Rio tadi jawabannya betul. Kalau hanya besar saja betul. Kalau nomor 5 aku jawabnya kalimat penutup. Ya, kalimat penutup boleh. Ya nomor 5 aku mau salam penutup. Kalau salam penutup salah ya, berbeda. Kalimat penutup sama salam penutup berbeda, maka poinnya 1. Nomor 1 aku nih malah jawabannya untuk menjaga. Kalau nomor 6 aku jawabnya saling toleransi, benar nggak? Betul. Saling menghormati, menghargai, toleransi, betul. Aku nih menghargai dan menghormati. Betul. Nomor 7 aku sesama manusia, Pak. Betul, sesama manusia, betul. Sudah diberi nilai semua. Nomor 1 kalau nomor 1 betul semua poinnya 2. Kalau salah poinnya 1. Nomor 2 poinnya nek betul semua ya 2, nek salah 1 gitu. Kalau sudah di jumlah. Bentar Pak Beni coret-coret ya. PPKN tadi soal nomor berapa? 1, 6, dan 7. 1, 6, dan 7. PPKN. Berarti cara menilainya bagaimana? Kan ada 3. Nek betul semua kan jawabannya 6. 6 kali 100 dibagi berapa? Jumlah soalnya 6. Maka jawabannya nilainya 100. Jumlah soalnya kan 3, Pak. Iya, tapi dihitung jumlahnya jadi 6. Karena satu soal kalau benar semua kan 2. Kalau kamu nomor 6 salah, berarti nilainya 1. Kalau ini betul, berarti kan 4 sama 5 toh. Berarti tergantung, kalau salah berarti dibagi berapa. Bagi 6, tetap pembagiannya 6. Betul kali 100 dibagi jumlah soalnya ada 6. Itu untuk PPKN. Paham toh? Pak Benny Ya. mau tanya. Yang nomor 3 jawabannya bidang nggak apa-apa? Betul, bidang boleh. Bidang tegap, besar, lebar, boleh. Berarti kalau misalkan benar semua, 100-in semua? Iya. Oke. Semuanya pakai cara yang sama, Pak. Cara sama gimana maksudnya? Cara hitung nilainya. Ya, semuanya sama. Terus setelah PPKN kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan nomor 4 sama 5 toh. Nomor 4 sama 5. Karena kalau betul semua nilainya berapa? 2. Loh, 4 toh. Kan satu soal poinnya 2. Oh iya. Nah, 4 kali 100 dibagi 4. Nilainya 100. Itu yang PPKN. Kok PPKN bahasa Indonesia?
Sudah? Kalau sudah terus IPA. IPA tadi nomor berapa? 2 dan 3. Nomor 2 ini IPA 3. Berarti soalnya jumlahnya ada berapa? 4. 4 kali 100 dibagi 4. Jadi nilainya 100. Kalau betul semua 2. Kalau salah 1. Itu ya. Terus sekarang setelah IPA, IPS. IPS tadi nomor 8 sama 9. 8 sama 9. Berarti jumlah betul berapa? 4. Kalau betul semua. Kali 100 ya dibagi 4. Hasilnya cepek atau 100. Nah. Nomor 10 terakhir. Nomor 10 nilainya 2. Berarti 2 kali 100 dibagi 2 sama dengan 100. Pak, jawaban saya salah. Berarti nilainya berapa? 1 kali 100 dibagi 2 sama dengan berapa nilainya? 50. 50. Betul. Sudah bisa semua ya cara menghitungnya ya? Ya. Oke, nah, silahkan difoto Romawi 1 yang pilihan ganda, dikasih keterangan PPKN nilainya segini, Bahasa Indonesia nilainya segini, terus IPA, IPS, SBDP nilainya segini. Terus yang soal Romawi 2 atau soal isian, nilai PPKN ini, bahasa ini, IPS ini dikirim lewat foto saja ya, lewat HP. Oke. Sudah? Jika sudah, Pak Beni akhiri terlebih dahulu ya. Untuk Romawi 3 kita lanjutkan besok, melanjutkan yang subtema 2. Untuk hari ini kita selesai Romawi 1 25 dan 10 soal untuk soal isian singkat. Karena ini kelas 6 nanti mau disemprot dengan disinfektan. Jadi Pak Beni harus mengakhiri lebih awal. Kita sudah dapat 1 jam, itu sudah lebih baik. Jadi yang hari ini tidak berangkat nanti dicatat. Jadi nanti biar dia melakukan soal ini nanti susulan. Gitu ya. Dikasih nama, terus dikirim hasil nilainya. Romawi 1 PPKN. Kirim kemana, Pak? Gimana? Kirim kemana, Pak? Kirim WA. WA-nya Pak Beni. Yang pilihan gandanya juga dikirim ke Pak Beni, Pak. Ya. Kalau enggak kamu gini saja nulisnya di chatbox. Bentar. Enggak di chatbox, Pak Beni tak buka nganu dulu. Apa namanya? Note catatan. Notepad. Pak Beni, Ya. itu yang Romawi A itu aku lupa itu apa Ini ya? Nomor 1 sampai 4 itu apa itu? 1 sampai 4 itu PPKN, nomor 1 B, nomor 2 C, nomor 3 B, nomor 4 D. Ini yang tampil di layarmu apa? Notepad. 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 Tulisannya Notepad. notepad. Ya oke. Jadi nanti kesimpulannya kamu nulisnya gini saja. Misal nama
Laksita kelas 6B. Jadi cara ngirimnya formatnya gini. Terus Romawi 1 nilainya PPKN berapa nilai nih? Nek 100 ya 100. Terus bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Jadi nanti nilainya dikirim berdasarkan seperti ini. Pak, Gimana? itu berarti nanti kirimnya pakai format file Notepad atau boleh pakai MS Word? Kamu ketik saja nggak apa-apa kok di WA gitu loh. Nama Laksita kelas 6B Romawi 1 PPKN sekian, BI sekian, ini sekian. Terus di spasi atau kamu enter nanti kalau di WA Romawi 2 sama PPKN berapa, bahasa Indonesia berapa, SBDP berapa, lalu dikirim. Udah. Jadi nanti formatnya seperti itu. Nanti kamu diisi ya, nama Laksita kelas 6B Romawi 1 nilainya sekian, Romawi 2 nilainya sekian, gitu. Sudah cukup jelas, paham ya? Ya. Oke, kalau sudah ini Pak Beni hapus. Sip. Jika tidak ada pertanyaan, apa ada pertanyaan mau yang ditanyakan? Nanti ada Zoom lagi nggak? Nanti pelajarannya apa? Pak Joko nggak ada. PJOK tadi kayaknya Bu Rika sudah ngirim ya? Tapi nggak ada. Pak Beni belum baca, bentar. Oh, tidak ada Zoom. Tugasnya Bu Rika dikirim di Google Classroom. Jadi nanti silahkan untuk pembelajaran PJOK nanti kalian buka di Google Classroom. Untuk tematik hari ini sudah selesai. Itu ya. Pak Beni akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk 1 orang. Selamat pagi. Jangan jaga Tadi masuk semua. Masuk semua? Masuk semua Pak, cuma udah semua Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Keluar. Ya udah, jangan lupa sarapan. Sing belum mandi, ya ndang mandi. Gitu, karena kalian sudah kategori remaja, jadi harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh, kebersihan badan. Pakai minyak wangi. Jadi orang biar kalau kamu lewat, wah wangi banget bau ejihan gitu. Lah mosok mengko nek Gani nggak mandi nanti lewat, iki anak ini kok nggak mandi ya, malah gitu. Kan gitu, harus mandi harus pakai minyak. Terima kasih, sampai jumpa.